agan-agan punya keinginan, agan-agan punya budget sekian, agan-agan punya referensi, datang aja ke sini, nanti kita bantu bikin solusinya gitu untuk keinginan agan-agan semua ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini di Ngoprek. Nah, kali ini saya ditemenin sama Bapak Ahmad di sini. Selamat datang, Pak. Ya. Oke. Apa kabar nih di dunia konsultan dan di dunia kontraktornya? Kalau untuk saat ini kita memang agak kurang bersahabat karena ya cuaca juga lagi kurang menentu. Yang kemarinnya kemarau panjang, sekarang tiba-tiba hujan. Oh iya, pasti ada perubahan kan? ngaruh untuk kontraktornya ya, proses pembangunannya. Oke, nah kali ini nih kita akan ngobrolin pertanyaan-pertanyaan dari konsumen dan calon konsumen gitu. Nah, katanya gimana sih prosesnya untuk misal pengen pengen dibikinkan desain di Lastim, atau misalkan dia udah punya desainnya tapi pengen dibangun sama Lastim gitu. Nah, prosedur yang harus dilakukannya itu apa aja? Oke, tentunya kalau untuk pertama ya bisa juga sih. Kalau misalkan udah lihat di portofolio kita, misalkan udah lihat di Instagram, TikTok, atau misalkan di Facebook, bisa nanti kunjungi juga ke kantor kita yang di Perumahan Melati Mas, Blok A nomor 8. Terus selanjutnya bisa nanti di kantor nanti bisa ada tim engineeringnya untuk konsultasi gratis ya. Nah, terus persiapan yang harus dibawa untuk misal nih, pertama misal saya tuh sebagai konsumen nih pengen bikin desainnya dulu. Nah, apa persiapan yang harus saya siapkan nih sebagai konsumen untuk melakukan konsultasi atau proses untuk desain di Lastim itu? Biasanya kalau misalkan yang udah pernah datang ke kita, biasanya orang-orang itu udah bawa referensi ya, biasanya udah lihat di Instagram, mungkin di Instagram yang lain gitu, bisa dibawa referensinya ke sini. Saya pengen gini. Nah, itu nanti dituangkan di kantor kita biasanya sama tim engineeringnya langsung gitu. Iya. Oke, berarti kalau kayak gitu harus dipersiapkan sama budgetnya juga ya? Betul, karena budget ini kan menentukan juga nanti hasil akhirnya akan seperti apa, biasanya seperti itu sih. Oke, berarti berarti tetap kunci utamanya mah ada di budget ya? Betul. Berarti nantinya kalau misalkan kita ada referensi nih kayak gini, tapi misal budget kitanya terbatas, nah solusinya tuh gimana dari pihak Lastimnya? Kalau dari kita tentu biasanya kalau untuk tahap awal ya kita coba tawarkan dulu desain yang dari kita ya. Karena kan tadi istilahnya si klien ini udah punya target modal ya, modalnya saya sekian misalkan. Nanti kita akan kasih gambaran mungkin akan seperti ini nih model-modelnya gitu. Atau misalkan nanti luas bangunannya seperti segini misalkan luas bangunannya, nah seperti itu biasanya. Oke, berarti tetap ya menyesuaikan budget, jadi sama pihak Lastimnya sudah sudah di kasih solusi ya, kayak misalkan dengan budget 200 juta nih cukupnya nih bikin rumah yang kayak gini dengan fasad yang seperti ini, dengan tata ruang yang seperti ini gitu ya? Iya. Karena kan dari awal kan si klien ini udah menjelaskan saya punya budget sekian, terus dari kita kan diolah untuk anggaran segini ini modelnya seperti ini, tapi paling tidak yang model yang akan kita tawarkan ini nggak kuno lah istilahnya, udah bagus lah, nggak lepas dari referensi yang kita kasih berarti ya. Betul. Iya, oke, berarti gitu agan-agan semua ya. Kalau misalkan agan-agan pengen pengen konsultasi atau pengen bikin desain gambarnya dulu misalkan ya, berarti itu termasuk apa aja sih yang kita dapat kalau misalkan bikin gambar di Lastim itu? Tentu kalau dari kita sih udah lumayan lengkap ya.
pertama mungkin akan mendapatkan layout. Yang pertama ya layout, yang kedua nanti ada 3 dimensinya, terus ada RAB-nya juga. Biasanya seperti itu sih. Oh iya, jadi butuh waktu berarti ya dalam pengerjaannya. Waktu tentu, karena kan kita juga bukan ini ya, yang udah masuk ke kita aja kan alhamdulillah lumayan banyak. Jadi untuk yang klien-klien yang baru mungkin ya agak nunggu seminggu atau 2 mingguan lah biasanya. Oke, kalau kayak gitu berarti, nah itu agan-agan prosedur berarti nggak ada prosedur yang mengikat gimana juga ya, nggak ada ya, cuma mungkin gini secara garis besarnya, agan-agan punya keinginan, agan-agan punya budget sekian, agan-agan punya referensi, datang aja ke sini, nanti kita bantu bikin solusinya gitu untuk keinginan agan-agan semua ya. Oke, nah jadi agan-agan semua untuk lebih lengkapnya ya informasi tentang kita atau referensi-referensi bangunan yang sudah kita kerjakan, agan-agan semua bisa lihat di sosmed yang kita punya. Ada TikTok di sana, ada Instagram juga, ada YouTube atau kalau ya Ada terus Facebook juga. ada Facebook juga gitu, di situ lengkap semua informasinya. Oke, nah tadi kan kita bahas berarti mengenai prosedur atau langkah-langkah kalau misalkan kita mau bikin desain. Nah sekarang misal kalau kita udah punya gambarnya nih, terus kita pengen membangun gambar yang sudah kita miliki nih, pengen dijadiin gitu satu bangunan itu. Nah gimana sih prosedur untuk ke kontraktornya sendiri? Kalau kita sih yang pertama pengalaman juga sih kita, ada yang seperti itu dari kliennya udah disiapkan gambar mungkin ada. dari konsultan yang lain. Ternyata datang ke kita mempercayakan pembangunannya ke kita. Nah tetap aja kita harus menghitung ulang, karena kan kita nggak tahu nih standar yang dia pakai itu seperti apa. Kita harus menghitung ulang, kita harus ngecek gambarnya lagi, terus kita harus survei lagi ke lokasinya. Karena kan harus dicocokin lagi. Karena kan pengalaman juga kita yang proyek sebelumnya, jadi kita hanya terima gambar tanpa kita mengecek ulang bentuk tanahnya. Ternyata pas ketika kita udah ke lokasi, tanahnya itu nggak persegi gitu. Nggak simetris gitu. Nggak simetris. Pas kita cek memang ada kelebihan tanah, agak mencong-mencong sedikit. Otomatis kan ke luas bangunan juga mempengaruhi kan gitu. Iya, terus harus ada penyesuaian lagi Harus ya. kita hitung ulang lagi. Jadi gitu ya, berarti tetap harus disurvei lagi, Survei harus hitung ulang lagi, menyesuaikan menyesuaikan harga-harga untuk kenaikan harganya atau apa? Atau dari Lasim sendiri punya perkuatan sendiri atau gimana? Nah, kalau untuk misalkan dulu si konsultan ini udah memberikan harga ya, gambaran harga mungkin harga entah tahun berapa, segini nih budgetnya gitu. Ternyata pas ngebangunnya ini di tahun depan, nah misalkan sekarang nih datang ke kita, tentu kita harus cek lagi harga material terbaru, terus upahnya juga kan gitu. Terus materialnya misalkan kalau misalnya mau dimodifikasi ya tentu ada kenaikan harga lagi. Bisa? Gitu. Bisa. Sama kita di itu lagi ya, dicocokkan lagi gitu ya. Betul. Update segalanya masih bisa. Oke, berarti gitu ya, kan sangat mempermudah berarti ya, sangat fleksibel berarti jatuhnya. Nggak harus kayak misalkan desainnya di kita, dibangunnya juga di kita. Nggak harus seperti itu. Harus seperti itu. Ya, oke. Terus kayak misalkan agan-agan punya gambar sendiri yang sudah lengkap tentunya ya dari konsultan lain, terus pengen mempercayakan pembangunannya ke kita, bisa ya kayak gitu. Jadi kita lebih fleksibel berarti ya kalau kayak gitu. Terus kan ya kita pengalamannya seperti ini. Ketika kita mendapatkan desain dari konsultan lain, mungkin dari segi penggambaran, dari segi ngasih ukuran segala macam, ya kita yang di lapangan ini nggak terbiasa membaca itu gitu, seperti itu. Misalnya dia gambarnya hanya gambar standar gitu, sementara di kita ya udah sedetail mungkin kalau menggambar gitu. Nah biasanya kita cek ulang, kita gambar ulang gitu, yang memang diperlukan di lapangan, seperti itu sih biasanya. Gitu, menyesuaikan lagi juga ya gambarnya juga ya. Betul. Oke, jadi gitu agan-agan. Mudah-mudahan informasi dari kita ini bikin agan-agan jadi lebih lebih terbuka dan lebih terinspirasi gitu loh. Ternyata memang untuk membangun bangunan itu nggak sesimpel itu ya ternyata. Betul.
Oke, jadi memang semuanya pertama butuh proses, yang kedua butuh waktu, dan yang ketiga juga butuh penyesuaian sama medan di lapangan berarti. Betul, ya yang pastinya kan kalau kita pengen mendapatkan hasil yang bagus tentu ada proses kan gitu. Oh iya, kayak itu tapi gimana nih kalau misalkan soalnya apa biasanya orang nih kayak kalau orang yang sibuk kan suka terbatas sama waktu ya. Nah, misal saya nih pengen bikin desain A, terus pengen dibangun juga tapi selesainya 5 bulan. Bisa nggak tuh kayak gitu? Ya kalau kita sih sebagai perencana ya memang harus ikuti apa mau klien ya. Misalkan dia pengennya 5 bulan karena bangunan itu memang mau dipakai misalkan mau untuk lebaran atau misalkan untuk berjualan kan. Ya di kita kan pasti tim engineering ini udah menyiapkan time schedule-nya gitu. Oh ada time schedule. Oh jadi memang sudah ada ininya ya, sudah ada patokan waktunya gitu ya, menyesuaikan gitu. Nah kalau misalkan seperti itu berarti tinggal kesiapan dari kitanya sendiri sebagai klien ya, sebagai konsumen berarti siap nggak di pendanaannya mungkin betul. Seperti itu karena ada beberapa proses mungkin ya, ada beberapa proses percepatan apa gimana sih? Kalau misalkan kita untuk membangun ini kan tentu kan harus ada DP ya, paling nggak kita bicaranya DP. Nah ini kan untuk modal di awal. Sebetulnya kita bisa aja sih kita kita biayai dulu lah untuk tahap persiapannya gitu. Cuman lebih bagusnya lagi ada DP di awal gitu seperti itu. Oh, untuk kepercayaan ya, untuk saling mengikat juga ya berarti. Karena kan nanti ada ininya juga, ada kontraknya juga biasanya. Oh, semacam SPK gitu. Betul, betul. Oh iya. Di sana kan ada dijelaskan nanti untuk pelaksanaannya sekian bulan, terus untuk pembiayaannya seperti apa nanti kan ada di situ. Ada kedua belah pihak lah, ada tanda tangan di situ. Biasanya. Oh berarti cukup jelas ya? Iya. Oh dengan segala macam bentuk resikonya atau semuanya tertuang di situ? Ada di SPK-nya. Berarti seaman itu ya? Ya, karena yang udah berjalan memang seperti itu sih. Iya, jadi buat keamanan agan-agan semua juga, terus buat keamanan kita di sini juga gitu kan, karena ini tetap ya balik lagi terkaitnya sama money gitu kan, sama uang lagi gitu. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan ya, jangan sampai ada apa ya, molor-molor di waktu, atau ada nggak sih kayak misalkan targetnya nih 6 bulan tiba-tiba molor nih waktunya lebih dari itu? Kalau dari kita sih biasanya tentu kalau pihak kontraktor ini kan lebih cepat kan lebih baik gitu. Iya. Tapi itu tergantung lagi ke kliennya juga. Kalau misalkan rumah saya kok lama banget dibangunnya gitu. Ini udah sekian bulan kok belum selesai ya kan harus ditinjau lagi keuangannya seperti apa kan gitu. Tentu kan kita di lapangan juga harus menyesuaikan pekerja kita, harus ada berapa di situ gitu. Kalau misalkan terlalu banyak pekerja nanti ya kita kebanyakan bayar duluan gitu istilahnya seperti itu. Oh gitu tetap ya. Nah kalau misalkan uang masuknya itu kan tadi DP dulu nih, terus ada uang masuk yang berikutnya itu terhitung berdasarkan apa? Berdasarkan waktu kah atau apa itu namanya progres atau apa? Kalau di kita biasanya ada yang pakai sistem progres, biasanya progres udah sekian persen dibayar gitu. Nah ada juga yang pakai sistem termin ya, biasanya di SPK udah dituangkan. Untuk DP pertama di angka sekian persen pembangunan gitu, terus untuk berikutnya sekian persen gitu, seperti itu. Oh, berarti cara pembayarannya pun tetap diserahkan lagi ke konsumen ya, maunya seperti apa? Betul. Oh, mau per termin atau mau per progres, tentunya memang sudah harus dipersiapkan dari awal berarti ya. Betul, si klien ini kan udah harus punya pegangan nih, angka segini nih udah harus disiapkan, nggak boleh diganggu gitu. Misalkan anggaran bangun rumah ini 1M misalkan, tentu dia harus pegang ini ya kurang lebih segitu gitu. Oh, sesuai sama yang bagus, syukur-syukur sih kalau misalkan pegang lebih, karena kan biasanya di perjalanan ini kan suka minta perubahan ini itu biasanya. Ada? Gitu. Ada. Oh, nanti kan harus dihitung ulang pakai adendum lah istilahnya. Biasanya apa aja tuh yang minta berubah? Biasanya kalau untuk yang perubahan ini di aksesoris ya, kayak misalkan finishing lantai, terus kunci-kunci segala macam biasanya perubahannya di situ. Oh, berarti seperti itu ya informasinya Gan-Gan. Kalau misalkan misal gini, substitusi material
Misal si orangnya punya batu atau bata, dia misalkan tukang bata tuh, udah batanya dari saya aja, itu gimana? Bisa, nanti kita hitungkan aja nanti untuk ininya kan ada perhitungan untuk dinding berapa meter persegi, dindingnya perlu berapa batu bata, nanti kan tinggal kita kurangi aja nanti ininya materialnya. Oke, baik begitu. Agan-agan ya cukup jelas informasinya, dan mudah-mudahan bisa jadi cukup informasi ya untuk agan-agan semua. Nah, begitulah prosesnya, proses pekerjaan di kita, mau itu desain atau mau itu pembangunan gitu. Jadi agan-agan semua, untuk agan-agan kalau misalkan agan pengen lihat semua kegiatan kita, kegiatan Lars Team, baik konsultan ataupun kontraktor, agan-agan bisa lihat di sosial media yang kita punya. Ada TikTok, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya di situ ada ya agan-agan. Atau agan-agan kalau misalkan ingin berkonsultasi langsung dengan arsitek Lars Team, bisa langsung datang ke kantor kita yang alamatnya ada di bawah sini. Oke agan-agan, mudah-mudahan informasi dari kita bisa agan-agan terima, dan bisa agan-agan terapkan, dan agan-agan bisa mempersiapkan semuanya kalau misalkan agan-agan punya rencana ingin membangun rumah bersama kita. Baik Pak Ahmad, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi dan membicarakan hal-hal yang lain. Oke, baik, udah cukup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.